Teman-teman sekalian, tiap tahun kita selalu mendengar keluhan dari mahasiswa bahwa UKT kampus begitu mahal. Anak petani dan anak nelayan dibebani sekitar 3 jutaan. Padahal uang 3 juta begitu berat bagi mereka. Bahkan ya, penghasilan orang tuanya sebulan itu tidak mencapai 3 juta. Bagi orang yang kerja di Yogyakarta itu sudah melampaui UMR. UMR Jogja saja 2 jutaan. Ini mahasiswa yang tidak mampu dikenakan 3 juta per semester. Awal Januari 2023, Twitter digemparkan lagi oleh sebuah utas dari bernama akun Genta atau Ganta. Ganta bercerita tentang mahasiswi yang bernama Rizka. Rizka adalah mahasiswa UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Menurut Ganta, Rizka adalah anak yang baik, anak yang rajin. Dia pengen kuliah terus dan menyelesaikan kuliahnya. Tapi sayangnya dia terhambat oleh UKT yang mahal bagi Rizka. Orang tua Rizka tiap harinya menjual sayur gerobak di pinggir jalan. Orang tua Rizka harus membiayai Rizka dan 4 adik Rizka yang belum selesai sekolah. Kasus Rizka ini menuai kontroversi, menuai kecaman oleh banyak pihak di Twitter. Setidaknya garis besarnya adalah warganet ini mengecam tindakan kampus yang memberatkan anak dari keluarga yang tidak mampu. Padahal Rizka juga sudah memohon kepada pihak kampus untuk menurunkan biaya UKT-nya. Tapi sayangnya biaya UKT Rizka itu turun hanya sedikit dan masih memberatkan Rizka. Tapi sayangnya, walaupun Rizka sudah berjuang, dari akun Ganta, Rizka dinyatakan meninggal. Meninggalnya Rizka ini tidak punya kaitan dengan masalah kampus, masalah biaya UKT. Tetapi, dari perjuangan Rizka ini menjadi momentum sebenarnya untuk kita mempertanyakan lagi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus mengenai biaya UKT yang masih mahal. Ternyata kasus Rizka ini tidak hanya dirasakan oleh Rizka sendiri. Survei dari UNY Bergerak, Universitas Negeri Yogyakarta Bergerak, itu menemukan sekitar ratusan mahasiswa yang mendapatkan UKT-nya tidak sesuai dengan keuangan keluarga mereka. Dan pasti ini memberatkan bagi mahasiswa tersebut. Baru-baru ini ada kabar dari Kampus Kuning, Universitas Indonesia. Sekitar 10 calon mahasiswanya memundurkan diri karena UKT mereka terlalu mahal. Sebelum kita tengok atau menceritakan realitas yang ada, kita coba tengok kembali awal mula sejarah UKT ini. Sejarah UKT ini berasal dari tahun 2013. Dikti mengeluarkan SK Direktoral Jenderal Pendidikan dengan nomor 97-KU-2013. SK ini meminta agar perguruan tinggi menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru program S1 reguler. Penerapan UKT ini sebenarnya punya tujuan yang baik, yaitu subsidi silang. Bagi orang kaya, UKT-nya mahal dengan sesuai background-nya ya. Punya mobil, punya orang tuanya kerja di perusahaan apa. Jadi dikalkulasikan lalu diputuskan lo gitu berapa UKT-nya orang kaya ini. Terus orang miskin juga begitu, keluarga yang tidak mampu. Mereka punya penghasilan berapa per bulan, mungkin adalah kriteria-kriterianya gitu, sehingga diputuskan. Persoalannya, dari 2013 hingga saat ini, masalah UKT
tidak ada penyelesaiannya. Selalu saja ada yang bermasalah. Orang miskin atau mahasiswa dari keluarga miskin harus membiayai UKT yang begitu mahal. Sangat mahal. Kalau macam aman, tiap tahun seharusnya beres, tapi toh ternyata tidak. Misal begini ya, kalau ada mahasiswa yang sudah nyemplung, sudah terlanjur, sudah sayang di kampus tersebut, tapi dia orang yang tidak mampu, diajukanlah protes kepada pihak kampus. Anggaplah si A mengajukan protes kepada pihak kampus, pihak akademik, ya bagian sana lah, bagian keuangannya lah, bahwa harus diturunkan ini karena saya tidak sesuai dengan latar belakang keluarganya, keuangannya. Pihak kampus, rata-rata ini, pihak kampus menyulitkan permohonan itu. Kalau ada yang protes katanya gitu, akan di-DO. Kalau diajukan, kalau ada permohonan, dilama-lamain, dilambat-lambatkan. Intinya, khas-khas birokrasi kita di Indonesia lah. Jadi, jangan heran ketika kita mendengar mahasiswa demo dan selalu mengatakan UKT mahal, fasilitas kampus jelek, protes UKT malah diancam DO, gitu ada gitu. UKT seperti bansos, tidak tepat sasaran. Itu kritik-kritik mahasiswa yang selalu ada di media sosial, yang selalu diutarakan, yang selalu diucapkan oleh mereka. Menurut peneliti di Pusat Studi Perguruan Tinggi, yaitu Panji Mulkan, mengatakan UKT diterapkan sudah 10 tahun sejak 2013 lalu. Tujuannya ini ya, agar ada subsidi silang dan diakses masyarakat luas dengan mudah. Tapi realitasnya hari ini malah sebaliknya, ini kata Panji Mulkan, bahwa kasus kematian mahasiswa di UNY itu contoh paling nyata yang tadi, yang Rizka itu. Kabar berikutnya, Februari tahun ini, seorang mahasiswi asal Kebumen meninggal di Sleman, Yogyakarta. Menurut saksi yang dekat dengan korban, bahwa korban sedang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar biaya kuliah. Nah, menurut saksi, si korban adalah mahasiswi semester 2. Ini bukan masalah angka, 1 atau ribuan. Yang pasti, kalau sudah ada korban, sudah ada keluhan, sudah ada yang protes, berarti program UKT ini bermasalah. Ini masalah ya. Kalau sudah bermasalah, mestinya diselesaikanlah sistemnya ini. Bukan dibiarkan, baik dari pemerintah yang mengeluarkan sistem itu, dan juga pihak kampus. Ini juga tidak lepas dari sistem pendidikan yang negara melepaskan diri, melepaskan kepada pihak kampus untuk mencari uang sendiri, atau istilahnya liberalisasi pendidikan. Di sini pihak kampus tidak mau rugi dong. Mereka akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, sebab negara sudah melepaskan sepenuhnya. Nah, ini semestinya negara harus mengambil alih bila mau memajukan pendidikan kita. Kalau kampus swasta boleh-boleh saja mahal ya, uang itu bukan punya pemerintah, bukan punya negara, tapi punya yayasan atau keluarga sendiri atau sekelompok orang lah ya. Intinya bukan negara. Mereka mau mahalin kampusnya, terserah mereka. Tapi menjadi masalah ini adalah kampus negeri, kampus milik pemerintah. Mestinya ada pengontrolan terhadap sistem yang diberlakukan di dalam kampus. Salah satunya UKT. Masa negara harus berbisnis dengan orang miskin? Mestinya mestinya ini orang-orang miskin tidak perlu bayar uang pendidikan. Mereka gratis. Tidak ada lagi 1 juta, 2 juta gratis. Semestinya kalau memang negara hadir di tengah warganya, khususnya warga termarginalkan, warga miskin. Bukankah Republik berdiri, negara ini berdiri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Nah, ini pemimpin kita, presiden kita ini, tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, salah satu mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah lewat pendidikan, jelas ya. Dari sekolah SD hingga universitas. Jadi tidak lagi sebatas SMA, tapi harus sampai di pendidikan tinggi.
Dengan cara ini pula, pendidikan tinggi akan memutus mata rantai keluarga miskin. Jadi misalnya si anak ini akan lulus kuliah, dia bisa kerja di perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, dia bisa menopang keluarganya yang sebelumnya penghasilannya hanya 1 juta 2 juta per bulan, dia bisa membiayai adik-adiknya untuk sekolah dan kuliah. Apabila tidak diputuskan mata rantai ini, ya satu keluarga itu ya tetap miskin. Dan kemungkinan anak-anak cucu-cucu cicitnya akan miskin pula. Maka untuk memutuskan mata rantai kemiskinan ini adalah lewat pendidikan. Nah, tahun depan ini kan tahun pemilu ini. 2024. Kita akan memilih presiden, kita akan memilih anggota dewan. Coba kita tanyakan, kita lihat siapa calon pemimpin kita yang sadar, punya konsep yang jelas terhadap menuntaskan pendidikan yang ada di Indonesia. Jangan hanya orang kaya yang mengakses pendidikan. Orang miskin atau seluruh rakyat Indonesia harus merasakan pendidikan yang berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya.